boleh nggak sih dok lakukan second opinion ya? Dokter A ngomong A, dokter B sama, itu kan enak tuh dok. Nah, kalau si dokter yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, kan jadinya bingung ya kita ya. Kadang-kadang ya yang kami rasakan nih sebagai dokter, ini pasien maunya Ngetes gue sampai gitu. bukan sampai dapat yang dia mau Iya, inginkan. yang Gitu. dia inginkan. Itu agak bebel sih dok. Ya. Tapi dokter tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau kita lagi cari second opinion? Tahu kan biasanya memang dok itu sudah kan ada kadang-kadang ada di Kita hasil ngumpet-ngumpet soalnya cari iya, second opinion kita di hasil ngumpet-ngumpet. laboratorium hasil pemeriksaan itu udah ada nama dokternya, pencerahan dari teman-teman survivor yang sudah mengalami standar prosedur adalah lebih baik gitu ya. Ya mungkin perlu tanya juga teman-teman ke dokternya, dok ini sesuai dengan, meskipun ntar kadang-kadang ini nggak percaya nih. Iya, itu Apapun rekomendasi kita tentu harus ada pertanggungjawaban dengan gitu. Jadi kita selalu sebelum memberikan rekomendasi mencari dulu nih bahan-bahannya jelas apa, kita baca dulu mana literaturnya gitu. yang udah susah makan, terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan Iya. ini. Gitu. Kurusnya bukan kurus karena kankernya, kurus karena nggak makan, karena Emosi enggak, juga sih. ini enggak, itu dilematis ya memang. Dilemanya adalah kalau di Indonesia ini memang agak lambat pelaksananya. Kalau di kita kan kesini nih belum ada yang bayarin gitu. BPJS hanya membayarkan sampai estrogen, progesteron dan HER2 saja gitu kira-kira. Perlu membekali diri dengan pengetahuan dulu. Kemudian catat, tanyakan nanti sehingga mendapatkan hasil yang kesimpulan dulu sebelum kemudian bertanya ke dokter. Sehingga berobat tuh dengan optimis. Sobat Sehat, apa kabar? Ketemu lagi kita di YouTube Buka Praktek Let's Talk at Home. Let's talk Ya, Sobat Sehat marak sekali atau ya banyak lah di teman-teman Sobat Sehat yang menanyakan, boleh nggak sih dok lakukan second opinion ya? Minta pendapat ke dokter yang lain gitu. Nah, tapi sebelum saya jelaskan, kita berdiskusi, kita tanya dulu nih sama teman saya nih, survivor dan teman juga, Mbak Wes Tantri gitu kira-kira. Gimana Mbak Wes? Iya. Ada pendapat nggak? Gimana sih kalau masalah second opinion, kan tentu Mbak Wes sudah mengalami juga. Ya. Perlu nggak sih percaya tetap dengan satu dokter ataukah perlu beberapa dokter gitu? Saya sih waktu dulu terdiagnosis ovarian cancer tuh memang ke dokter lain juga. Lebih parah. Gitu. Maksudnya memang yes itu ovarian cancer dan cepat-cepat dioperasi gitu. Itu kan memang kalau si dokter A ngomong A, dokter B sama, itu kan enak tuh dok. Nah, kalau si dokter yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, kan jadinya bingung ya kita ya, 1:1 gitu kan. Masa cari third opinion gitu dok. Kalau saya sih akhirnya alhamdulillah gitu. Gimana kemarin waktu itu? Journey-nya sama ke dokter obgyn yang lain, terus malah disuruh segera operasi, ya udah ngikutin aja gitu. Opininya gitu. dari dokter, pendapat dokter yang baru lebih iya, malah dengan dokter Haryo Untoro malah disuruh cepetan dioperasi gitu. Di dokter yang pertama dibilang ovarian cancer, terus saya ke dokter satu lagi SPOG juga yang senior juga, malah dikasih taunya oke, memang harus cepat dioperasi. Jadi kan emang sejalan tuh dok second opinion-nya. Tapi teman-teman lain kan sering dokter yang satu ngomongnya A, soal dokter dua enggak, masih kecil nggak perlu gitu-gitu dok. Galau jadi kita. Iya, memang bos ya. Jadi terkadang yang terjadi makin banyak second opinion, makin bingung pusing juga gitu. Kadang-kadang yang kami rasakan nih sebagai dokter, ini pasien maunya ngetes gue sampai gitu. Bukan sampai dapat yang dia mau inginkan. Iya. Yang dia inginkan. Contoh misalnya ini harus dioperasi kata dokter A, dokter B bilang tetap operasi, dia cari lagi terus sampai dapat katakan bisa untuk tidak operasi. Itu agak bebel sih deh. Ya, terkadang kalau untuk kanker terkadang ada betulnya. Maksudnya benar gini, jadi ada yang perlu lakukan kemoterapi dulu baru operasi gitu. Tapi kadang-kadang enggak. Tapi memang yang jelas kebanyakan makin banyak
Maksudnya makin banyak dicari, makin banyak ditanyakan, makin bingung begitu Iya kira-kira. betul. Tapi memang saya tidak menyalahkan ya kepada teman-teman sobat sehat yang mencari yang mana sih sebenarnya yang bisa pokoknya yang jelas begini. Satu, tentu buat kami di onkologi ini di bagian kanker ini sudah banyak SOP atau standar prosedur sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat dari guideline di NCCN misalnya, ya guideline Amerika untuk penanggulangan kanker, atau ESMO, European Medical Oncology untuk di Eropa misalnya. Jadi sesuai itu saja guideline-nya. Jadi apa yang mesti dikerjakan. Juga tentu juga ada panduan-panduan yang lain dari ginekologi onkologi untuk tindakannya, mana yang mesti operasi dulu, mana yang enggak gitu. Tetapi yang jelas pendapat-pendapat tersebut mungkin ada dasarnya. Tetapi satu yang saya perlu katakan tipsnya adalah makin sobat mencari lagi terus makin bingung terus terang. Cukup satu dokter, kemudian satu lagi second opinion untuk sobat, kemudian diskusikan juga dengan teman-teman survivor yang pernah yang pernah mengalami hal tersebut supaya bisa dapatkan kesimpulan gitu kira-kira. Jadi kalau 1:1 tuh biasanya 1:1 ya, itu kan biasanya masih cari lagi tuh sampai nanti ada yang ketiga tuh nanti ngikutin yang dokter pertama atau dokter kedua. Tapi ini kalian dokter diskusi sama yang sudah pernah juga, betul. Tapi memang biasanya adalah yang sumir-sumir nih, yang tengah-tengah gitu, bisa operasi, bisa enggak gitu. Nawar sih sebenarnya. Tapi dokter tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau kita lagi cari second opinion? Tahu kan, biasanya memang dok itu sudah kan ada, kadang-kadang ada di hasil. Kita ngumpet soalnya cari second opinion, kita di hasil laboratorium, hasil pemeriksaan tuh udah ada nama dokternya. Oh, dia udah kesini, kita udah tahu gitu. Nggak usah ngomong, udah tahu, oh dia kesini. Habis itu nyari lagi gitu. Yang susah pengalaman saya adalah udah pergi ke 3 guru-guru saya semua, atau 2-3 dok, karena nama dokter ada di situ di surat kabar, kami pergi. Nah itu yang susah masalahnya. Maksudnya apa? Ini saya kadang-kadang bisa pendapat saya melawan pendapat yang 3 ini, terus juga bareng-bareng. Nah itu yang kadang-kadang buat kami jadi dilematis gitu. Ini maunya apa nih pasiennya? 3 orang yang ditanya dan pertanyaannya sama, maksudnya jawabannya sama. Sekarang mau keempat ke saya gitu. Nah itu sebenarnya sudah bisa dideteksi dan dilihat begitu kira-kira. Tapi percaya bahwa makin banyak ditanya, makin bingung nanti sobat. Jadi memang perlunya adalah pencerahan dari teman-teman survivor yang sudah mengalami. Makanya salah satunya dengan adanya, bersyukur dengan adanya yayasan-yayasan survivor seperti JSC, Love Pink, Pita Pink, Smart Pink, dan Samudra Kasih yang anggotanya banyak yang teman-teman yang survivor, sehingga dia penyintas gitu. Jadi dia udah tahu, oh kalau ini musuhnya begini gitu. Meskipun tidak 100% tepat, tetapi paling tidak sudah ada pengalaman. Oh kemarin tuh begini gitu. Jadi menjadi pencerahan dan menjadi jadi lebih yakin begitu kan. Ada teman yang sudah pernah berobat gitu kan. Jadi pengalaman, kadang-kadang emang pengalaman itu yang bikin kita lebih lebih pede gitu ya. Emang sekali lagi memang bicara sesuai dengan standar prosedur adalah lebih baik begitu ya. Ya mungkin perlu tanya juga teman-teman ke dokternya, dok ini sesuai dengan, meskipun ntar kadang-kadang ini nggak percaya nih. Itu kabut habis itu kita. Iya, jadi sudah ada standar prosedurnya. Jadi kita semua sesuai guideline, nggak neko-neko, nggak kan ada keluar juga dari sih jalur. soalnya dokter yang yang luar daripada yang lain daripada yang lain gitu kan. Nah dok, misalnya gini ya, di media sosial sekarang banyak sekali dokter-dokter yang memberi edukasi gitu kan. Terus ini saya nih suka lihat kalau sama ketemu nama dokter Kahung tuh banyak bolehnya. Boleh gula nggak? Boleh daging boleh gitu, boleh. Tapi kalau sama dokter lain kenapa banyak nggak bolehnya gitu? Jadi sebenarnya gini, Mbak Wes. Sebenarnya apapun rekomendasi kita tentu harus ada pertanggungjawaban dengan gitu. Jadi kita selalu sebelum memberikan rekomendasi mencari dulu nih bahan-bahannya jelas kita baca dulu mana literaturnya gitu. Kayak contoh misalnya mengkonsumsi multivitamin dalam jumlah yang overdosis bikin mati. Iya. Itu ada ya? Iya, bisa kemungkinan, tetapi tidak segampang itu kejadiannya gitu. Kan pernah ada tuh di pemberitaan bikin mati dan sebagainya. Nggak segampang itu jadinya. Daging merah misalnya, bikin kanker. Penelitian yang menunjukkan studi di Eropa pada mereka yang dengan kanker usus, dan bisa nggak pada orang normal? Memicu bisa ketika konsumsi lebih dari 1 kilo 1 minggu. Itu juga ada bahannya.
Yes. gitu. Jadi nggak asal ngomong aja bahwa oh ternyata ini bikin kanker daging merah semua, lantas nggak boleh makan daging merah. Salmon, Iya, jangan makan salmon menyebabkan kan cacingan. merkuri. Ya, agak jauh ya, panjang begitu jauh, kira-kira. panjang. Ya, karena dia kan salmon itu kan banyak kan di Eropa ya, di Eropa, dan dia banyak kan ada di dia akan balik ke sungai begitu kira-kira. Dan kebanyakan merkuri itu banyak kan di laut lepas, tempat buangan gitu, terutama di Asia kebanyakan gitu. Jadi mungkin tidak semudah itu ya. Jadi banyak sekali Mbak Wes, ya hoax-hoax yang. Makanya saya senang kalau sama dokter Kahum, nggak cuma dokter Andika aja ya. Jadi kalau tanya ini banyak bolehnya, dan itu sangat-sangat menyenangkan hati, meringankan buat survivor yang udah susah makan, terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini gitu. Kurusnya bukan kurus karena kankernya, kurus karena nggak makan, karena enggak itu. Sayur gitu. bagus. Tapi kadang-kadang Mbak Wes juga ada, dokter kok bolehnya banyak bolehnya sih? Iya. Apa nggak salah? Senang. Oh jangan curiga dong, dasarnya ada gitu. Jadi itu banyak pasien ngomong, oh tunggu sini boleh, sana kok enggak? Yang saya rasakan ya bukan ngomong AS pun, ini ada data. Evidence ya. Betul. Dokter Andika nih gitu. Emang luar biasa kalau ngomong, kalau nggak pakai data dia coret. Ya berani gitu, dipertanggungjawabkan ntar di kemudian hari. Di kemudian hari. Ya dok, jadi setelah first opinion, second opinion, dan bingung opinion, itu kita harus apa ini dokter? Setelah ikhtiar. Ya, jadi Mbak Wes, jadi perlunya sebenarnya tentu kan udah banyak nih di internet nih sepak terjang si dokter sebelum kita ke dokter tersebut. Jadi sebisa mungkin memang susah ya kalau dia BPJS ya, nggak bisa milih dokter. Kalau tapi kalau mencari dokter kita pilihan, ya sama doa. tentu dokter yang bisa berdiskusi. Tapi bisa dokter BPJS bagus-bagus, tenang aja. Ya, bisa berdiskusi, paling nggak ya nggak panjang-panjang deh, tapi paling tidak bisa memberikan, mengarahkan dong kalau ini gimana, kalau itu bagaimana. Contoh aja misalnya ini perlu operasi segera atau enggak, itu paling tidak memberikan pencerahan gitu kira-kira. Kita tahu bahwa di BPJS pasiennya banyak kan, tentu jadi perlu cepat. Paling tidak si dokter mau bisa memberikan secercah pencerahan lah buat pasien. Oh ya ini perlu operasi dulu nih. Enggak, karena begini-begini. Udah, itu sebenarnya cukup gitu. Paling enggak. Kalau saya sih mungkin dari dokter itu ya, cuman akhirnya kan kembali juga ke pasien ya dok. Ya, jadi sebagai pasien akhirnya nyari yang terjangkau tempatnya dan biayanya, gitu kan. Kalau jauh-jauh misalnya yang bagus di luar negeri, sebut KL, Pineng, itu kan begitu kita terdiagnosis kan maunya langsung go, langsung pesen tiket. Ini kayaknya akhirnya lelah juga kan, udah sakitnya berat kita. Kadang-kadang Mbak Wes, yang diakui pasien ya, sejujurnya mereka terganggu dengan bahasa. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris juga ketika menghadapi menghadapi dokter di mana? Di Singapura. Di Singapura terutama. Apalagi dokternya nggak bisa bahasa Melayu gitu misalnya. Udah bubar, ikut aja pokoknya. Apalagi kalau second opinion-nya ke Guangzhou misalnya. Guangzhou udah ditambah jauh lagi, dan banyak kan dokter tersebut nggak bisa bahasa Inggris, sehingga perlu pendamping di situ. Jadi ada penerjemah gitu. Nah kadang kendala bahasanya nggak bisa langsung nyampein gitu, yang kadang-kadang juga buat kita susah juga gitu kira-kira. Nah jadi ya alternatifnya adalah ya di Indonesia. Tapi dilematisnya memang, dilemanya adalah kalau di Indonesia ini memang agak lambat tata laksananya. Misalnya contoh, kalau di Amerika itu dalam 1 minggu diagnosis harus segera tegak. Tapi di kita bisa berlama-lama. Kenapa? Ya satu, kendala pemeriksaannya. Kendala berikutnya, contoh aja misalnya Mbak Wes, pada mereka dengan kanker payudara, pemeriksaannya itu sebenarnya satu histopatologi, kemudian IHK. Kalau di luar, langsung dikerjain sampai ujung. Maksudnya biopsi histopatologi jelas, hasilnya IHK imunohistokimia ada, IRPR HER2 Ki67, kemudian topo 2 alfa ada, berikutnya ada bisa kemungkinan ada pemeriksaan untuk molekular lainnya langsung, dan kita nggak banyak komplain. Oke, setuju. Kalau di kita kan kesini nih belum ada yang bayarin gitu, BPJS hanya membayarkan sampai estrogen, progesteron, dan HER2 saja gitu kira-kira. Jadi seminggu selesai. Kalau udah kena biaya kita kendalanya banyak gitu sekali gitu kira-kira. Tapi satu ya Mbak Wes, kesimpulannya bahwa jangan lupa bahwa second opinion diperlukan juga, karena kita berobat tentu dengan keinginan yang kuat untuk sembuh. Satu, kedua tentu dengan optimisme begitu kira-kira. Jadi kadang-kadang dokter pertama mungkin tidak bisa memberikan itu, mungkin yang dokter kedua bisa. Tapi kebanyakan
ya too much talking, too much discussion gitu kata bahasanya, akan bikin jadi makin jadi bingung gimana yang mau dikerjain sebagainya. Yang jelas teman-teman perlu ya meskipun tidak perlu dalam, teman-teman perlu tahu SOP, standar prosedur apa sih yang mesti dikerjakan untuk kanker A, B, karena masing-masing sudah berbeda dan hari gini sudah banyak standar prosedur yang dikeluarkan oleh European Medical Oncology, National Cancer Center-nya Amerika untuk penanganan apapun kankernya. Bahkan kita juga sudah tahu kira-kira kalau stadium segini dapat obat ini berapa lama kira-kira akan muncul lagi, berapa lama dia akan sembuh. Terakhir bahwa memang di BPJS saya tahu banget bahwa pasiennya banyak dan tentu waktunya sedikit untuk melayani. Tetapi paling tidak teman-teman bisa menanyakan kata kunci. Ini perlu operasi, contoh ya misalnya operasi atau perlu obat gitu. Mana keputusan dari dokter yang jelas berdasarkan apa itu penting. Kalau teman-teman di private mungkin bisa sedikit lebih banyak, teman-teman perlu membekali diri dengan pengetahuan dulu. Kemudian catat, tanyakan nanti sehingga mendapatkan hasil yang kesimpulan dulu sebelum kemudian bertanya ke dokter. Sehingga berobat tuh dengan optimis. Ya, bukan dengan ini gimana ya? Tidak dengan kondisi yang bertanya-tanya terus. Sehingga sekali lagi berobat dengan optimis itu akan membuat hasil yang lebih baik, tidak pakai stres, pakai sih sedikit. Gitu. Yeah. Nah, wes dari Survivor ada pesan-pesan? Ada banget. Jadi buat teman-teman yang terdiagnosis kanker, jangan terlalu lama sendiri, nanti capek dan melonya kelamaan. Cari komunitas, banyak banget sekarang komunitasnya yang bisa jadi tempat sharing, tempat bertanya, dan akhirnya bisa jadi teman berobat, teman berjuang. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share kalau bermanfaat. Bila bermanfaat. Oke. Let's talk at home. Sampai jumpa. Salam sehat.